Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberi kesehatan sehingga dapat berhadir di acara yang berbahagia hari ini. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dan khususnya telah mengangkat derajat kaum wanita dari lembah kehinaan ke bukit kemuliaan. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, yang kami hormati Ketua Senat Akademik Universitas Syah Kuala, Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Syah Kuala, Sekretaris Senat Akademik Universitas Syah Kuala, para wakil rektor, direktur sekolah pasca sarjana, dan para dekan dalam lingkungan Universitas Syah Kuala, Bapak Ibu anggota Senat Universitas Syah Kuala, Bapak Ibu dosen, staf pengajar dalam lingkungan Universitas Syah Kuala, dan yang kami muliakan ayahanda dan ibunda, orang tua wali yang telah berhadir pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami mewakili teman-teman wisudawan Universitas Syah Kuala tahun 2025. Teman-teman semua, kita datang ke kampus ini dengan latar belakang dan cerita masing-masing. Ada yang merantau jauh dari rumah, ada yang harus bolak-balik kerja sambil kuliah, dan ada juga yang diam-diam menyelesaikan semuanya tanpa banyak cerita. Kita pernah mengalami hal yang sama. Bangun pagi, subuh-subuh buta, pergi berangkat kuliah dengan mata setengah terbuka. Makan siang seadanya karena keterbatasan biaya, dan pulang larut malam dengan tugas menumpuk, dan kadang-kadang kita merasa sendirian walau di tengah keramaian. Dan hari ini kita bukan hanya merayakan kelulusan kita, tetapi juga kita mengucapkan selamat tinggal pada masa-masa yang mungkin sekarang ingin kita ulangi kembali. Rekan-rekan sekalian, kami berdiri di sini bukan karena kami cum laude. Kami berdiri di sini bukan karena kami lulusan tercepat, bukan pula dengan IPK tertinggi. Kami menyelesaikan studi itu selama 7 tahun 14 semester dengan IPK yang pas-pasan 3,1. Tetapi kami percaya teman-teman semua bahwa keberhasilan bukan hanya dinilai dari angka. Keberhasilan bukan hanya sekedar angka, tapi keberhasilan adalah makna perjuangan di baliknya. Teman-teman, saya lahir di kampung di kaki Gunung Selawah. Kami lahir dari seorang bapak yang keterbatasan penglihatan, yang umur beliau sekarang 82 tahun, 2 tahun lebih tua dari Indonesia. Dan ketika kami mulai masuki kuliah, itu umur beliau sudah memasuki 75 tahun, dengan kondisi kami sebagai anak pertama dan ada 3 orang adik yang masih kecil-kecil. Dari situ kami sadar bahwa untuk kuliah saja tidak cukup, kami harus bekerja sampingan. Supaya apa? Supaya adik-adik kami terjamin pendidikannya. Tidak ada yang boleh putus sekolah. Itulah harapan orang tua dan harapan saya sebagai seorang abang. Teman-teman, kami berdiri di sini bukan hanya seorang wisudawan, tetapi kami berdiri di sini sebagai seorang anak yang pernah mendengar pertanyaan, anak buruh tani bisa jadi apa? Anak buruh tani emangnya bisa kuliah? Dan hari ini kita buktikan teman-teman bahwa pendidikan itu adalah hak setiap anak. Tidak peduli latar belakang kita apa, tidak peduli kita anak siapa, walaupun anak buruh tani, kita berhak untuk menempuh pendidikan sejauh-jauhnya dan bermimpi setinggi-tingginya. Yang kami hormati Bapak Rektor, para dosen, dan teman-teman seperjuangan. Karena kondisi keluarga dan latar belakang kami, sehingga ketika waktu kuliah kami memutuskan untuk
bekerja sampingan, yaitu membuka usaha. Waktu itu kami memutuskan untuk terjun di dunia kuliner. Waktu itu kami memutuskan untuk membuka usaha ayam guling. Dan itu tidak mudah teman-teman, karena waktu itu usaha tersebut adalah usaha yang pertama model seperti itu, sehingga kami harus mempelajari kurang lebih 1 tahun. Kami curi-curi waktu di sela-sela kesibukan kuliah, di sela-sela tugas yang menumpuk. Kami mempelajari, meriset dan merancang mesinnya. Karena di luar sana tukang tidak mau membuat mesin karena tidak mau mengambil resiko. Karena waktu itu mesin itu belum pernah mereka lihat dan belum pernah mereka kerjakan. Sehingga kami harus berjuang sendiri, panas, lelah, letih, dan kadang rasa ingin menyerah itu menghampiri kami. Tetapi kami percaya bahwa ini akan berhasil dan berjalan. Kemudian tantangan bukan hanya sampai di situ teman-teman. Ketika usaha kami mulai berjalan, mulai ramai, mulai viral, bahkan membuat jalan macet, itu pemilik toko punya lapak, beliau tidak mengizinkan kami lagi untuk berjualan. Sehingga waktu itu hati kami sedih, remuk, karena usaha yang kami perjuangkan itu harus berpindah tempat. Dan itu tidak mudah. Untuk menjadi tempat, itu harus mencari lokasi yang cocok dengan berbagai pertimbangan, sewa yang tinggi, bahkan waktu itu bahan baku yang mahal. Namun di balik air mata tersebut, di balik perjuangan tersebut, ada berkah yang kami dapatkan. Dari usaha tersebut, kami berhasil menyekolahkan 3 adik kami yang semuanya alhamdulillah masuk pesantren. Dan dari usaha tersebut, kami mampu mengumpulkan mahar untuk pernikahan kami. Rekan-rekan semua, mungkin cerita ini indah ketika kita ceritakan, tapi percayalah sangat sulit ketika dijalankan. Saya harus membagi waktu antara menjadi mahasiswa di kelas dan menjadi pekerja di luar kelas. Kadang capek setelah perkuliahan, ingin pulang untuk istirahat, tetapi tidak bisa, kami harus ke tempat usaha dan bekerja. Kadang-kadang kami harus belajar bukan di depan meja yang tenang, di ruangan yang ber-AC, tapi kami belajar di sela-sela kesibukan. Rekan-rekan sekalian, izinkan kami mengutip satu penelitian dari WHO tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang Asia Tenggara itu mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita hidup di era kompetisi yang senyap, di era di mana semua orang ingin terlihat senang, semua orang ingin terlihat bahagia, tetapi di baliknya padahal berdarah-darah. Sosial media menuntut kita untuk cepat-cepat sukses. LinkedIn penuh dengan pencapaian, Instagram penuh dengan pernikahan, TikTok penuh dengan motivator, sehingga terreminder di dalam diri kita ketika kita buka HP seolah-olah kita ketinggalan. Dan teman-teman, kenapa tekanan ini semakin terasa menyakitkan? Karena kita dibesarkan dengan narasi bahwa kalau sekolah tinggi itu sudah pasti mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa beli rumah, beli mobil, nikah dan bahagia selamanya. Tapi teman-teman, di detik ini kita baru sadar, ketika kita lulus dan sebentar lagi akan diwisuda, kita baru sadar bahwa realita tidak seindah yang kita bayangkan. Ada orang-orang yang banyak bekerja tidak sesuai dengan keilmuannya, banyak yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Ya, inilah realita. Realita yang mungkin tidak pernah diajarkan, realita yang mungkin tidak pernah kita pelajari, tetapi harus kita terima walau itu pahit. Kita hidup di era digital, globalisasi, di mana informasi sangat mudah didapat. Setiap hari kita disuguhkan dengan konten-konten informasi dari berbagai hal. Kita buka Instagram, TikTok, YouTube, banyak hal yang kita tonton, banyak informasi yang kita dapat. Tetapi ironisnya kawan-kawan, kita hanya pandai mengonsumsi, tapi bukan mengaplikasi. Sehingga apa yang kita tonton, informasi yang kita dapat, itu tidak dapat mengubah hidup kita. Malah kita menyalahkan keadaan dengan kata-kata manis dari apa yang kita tonton. Teman-teman semua, ketika melihat konten stoikisme, itu bagi kami tidak penting. Konten tentang flexing sama sekali tidak penting. Tapi ketika ada konten tentang digital marketing, tentang keuangan, pembukuan, itu yang penting. Dan itu yang menghantarkan kami hari ini. Ya, walaupun kecikilan, tapi menghasilkan.
Dan kami berharap juga kepada kawan-kawan juga begitu. Ketika kawan-kawan mulai menonton konten memasak dan hari ini mulai berjualan kecil-kecilan, itu yang bagus. Ketika kawan-kawan menonton konten edukasi, saham, dan sekarang mulai menginvestasi kecil-kecilan, itu yang bagus. Tidak apa-apa, sedikit tetapi berdampak. Karena pada akhirnya kawan-kawan, ilmu pengetahuan yang tidak mampu mengubah keadaan, itu hanya omong kosong. Ilmu yang luas di permukaan tetapi dangkal di kedalaman. Pinter, kelihatannya intelektual tapi minim aksi nyata. Seperti kita punya buku bagus, kita pajang di rak, kelihatannya keren tetapi kosong. Karena untuk apa ilmu yang luas, informasi yang banyak tetapi tidak bisa mengubah hidup kita. Lebih terhormat orang yang memiliki sedikit informasi, sedikit pengetahuan tetapi hidupnya berprogres, daripada banyak informasi, banyak pengetahuan tapi hidup kita gitu-gitu aja. Einstein itu dikenal sebagai ilmuwan karena karyanya. Oppenheimer sekarang namanya dikenang karena beliau berhasil mengaplikasikan apa dari pengetahuan beliau sehingga beliau dikenal sampai dengan saat ini. Oleh karena itu teman-teman, kita hanya jangan pandai mengonsumsi tapi juga mengambil sedikit bagian dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen, para guru yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami, yang telah membimbing kami, yang telah menasihati dan memberi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian kepada seluruh keluarga besar USK Universitas Syah Kuala, kepada Bapak Satpam yang membuat kami merasa aman ketika belajar, yang untuk ibu-ibu yang subuh-subuh buta sudah menyapu dan membersihkan ruangan sehingga membuat kami nyaman. Mungkin kami tidak sempat menyapa, tapi percayalah Bapak Ibu semua akan menjadi cerita dan bagian dalam perjalanan kami. Terima kasih sudah menjadi bagian dari mimpi dan perjalanan kami. Selanjutnya ada yang paling istimewa, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan, tak terhingga kepada orang tua kami. Terima kasih besar, sangat besar, saking besarnya tidak mampu kami ungkapkan dengan kata-kata, karena kata-kata hanya bisa berdusta. Tapi percayalah, rasa terima kasih kami itu tak terhingga kepada ayah dan bunda. Teman-teman, coba kita lihat di sebelah kanan kita, ada bunda, ibu kita yang melambaikan tangan kepada kita dengan tubuhnya yang lemah karena memikirkan kita, dengan senyumannya yang berseri-seri. Pada hari ini mereka berkata dalam hati, "Nak, kami bangga padamu, nak." Ibu bangga. Kemudian sebelah kiri kita ada ayah yang sudah menunggu kita dengan tubuhnya yang penuh luka, dengan kakinya yang penuh kerutan, wajahnya penuh dengan kerutan. Beliau langsung memeluk kita dan berbisik, "Nak, kami bangga, nak. Ayah bangga padamu." Kemudian tanpa sadar kita melihat di kedua sisi mata mereka jatuh air mata, dan ibu berkata, "Nak, ini bukan air mata sedih, nak, tetapi ini air mata bangga. Kami bangga padamu, nak. Tetap jadi anak yang baik dan rajin belajar. Tidak usah mikirin ayah dan ibu. Ayah dan ibu baik-baik saja." Teman-teman, izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami yang bernama Ibu Jamaliah dan Bapak M. Sufi. Kami harap untuk berdiri sebentar kepada Ibu Jamaliah dan Bapak M. Sufi. Terima kasih. Teman-teman, sebenarnya kami dulu selesai SMA itu tidak mau lanjut kuliah karena kami terdoktrin di lingkungan bahwa kuliah itu mahal. Walaupun dengan beasiswa, tapi banyak biaya lain, biaya pendidikan, biaya hidup, sehingga di lingkungan kami kuliah adalah mimpi bagi seorang anak bertani. Tapi ketika itu seorang ibu berdiri dengan tegak, dengan mata penuh keyakinan,
Beliau berkata, "Nu, jak kuliah. Mak hana sapuna, mak hana peng. Yang makna cuma selembar sertifikat tanah. Bah mak peblo. Yang penting kah jak kuliah. Yang penting kah wujud anak sukses." Dan kami berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang lulusan, seorang sarjana, tetapi sebagai bukti bahwa cinta dan pertemanan orang tua itu dapat menembus logika dan ekonomi. Oleh karena itu teman-teman, gelar ini bukan milik kita, tetapi gelar ini milik mereka yang selalu berdoa di sepertiga malam, milik mereka yang rela menahan rasa lapar demi anaknya bisa membeli buku, untuk mereka yang tangan-tangannya kasar memegang cangkul tetapi tetap lembut mengelus kepala anaknya. Teman-teman, di balik gelar kita ini ada air mata yang tidak pernah kita lihat. Di balik toga ini, di balik senyum kita hari ini ada cinta yang tak pernah mereka tuntut untuk dibalas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.